Rusia mengklaim pihaknya berhasil membendung kedatangan tentara bayaran asing di Ukraina selama sebulan terakhir. Bahkan Rusia mengakui telah membunuh ratusan tentara bayaran tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini. Ratusan tentara bayaran asing Ukraina tewas dibunuh pasukan Rusia menggunakan senjata presisi jarak jauh. Dikutip dari The Defense Post, sebagian besar tentara bayaran dibunuh di zona pertempuran yang sengit. Rusia menilai tentara bayaran asing tersebut tidak dibekali pengalaman perang yang optimal. Tentara Rusia menambahkan mereka berhasil membendung kedatangan tentara bayaran asing di Ukraina. Jumlah mereka saat ini di Ukraina diperkirakan tersisa 3.500 orang saja. Invasi Rusia ke Ukraina yang disebut sebagai operasi militer khusus telah bergulir hingga hari ke-100 pada Jumat 3 Juni 2022. Banyak hal baru yang terjadi mewarnai konflik kedua negara yang mana satu di antaranya adalah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin memenangkan perang. Hingga pemimpin Uni Afrika mengeluhkan bahwa negaranya kekurangan pangan akibat konflik Rusia dan Ukraina. Dikutip dari Kompas.com, dikabarkan pasukan Ukraina terus memerangi pasukan Rusia untuk merebut Severodonetsk di Ukraina Timur. Pada Jumat 3 Juni 2022 kemarin, Zelensky bersumpah bahwa negaranya akan menang atas pasukan Rusia. Hal itu dikatakan dalam sebuah video yang menandai 100 hari sejak Rusia menginvasi tetangganya. Zelensky menyebutkan Rusia kini kuasai sekitar 1/5 dari Ukraina, termasuk semenanjung Crimea dan juga sebagian Donbas. Sementara itu, pemimpin Uni Afrika, Senegal Macky Sall adakan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Resor Laut Hitam Sochi. Pada kesempatan itu, Senegal mengatakan bahwa konflik Rusia dan Ukraina telah membawa bencana kekurangan pangan di beberapa bagian Afrika. Seperti diketahui, Rusia dan Ukraina adalah pemasok utama gandum dan sereal lainnya ke Afrika. Kemudian Rusia yang berada di bawah sanksi Barat yang membatasi ekspor adalah produsen utama pupuk. Senegal menyampaikan kepada Putin bahwa Afrika lah yang menjadi korban perang dari konflik kedua negara itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Kamis malam mengatakan pasukan Rusia telah menguasai 1/5 negara yang dipimpinnya. 20% wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia luasnya setara gabungan dari 3 negara. Wilayah-wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia termasuk tanah-tanah yang diperoleh atas invasi Moskwa, semenanjung Crimea yang dicaplok, dan wilayah yang dikuasai oleh separatis dukungan Rusia. Pasukan Rusia memperkuat cengkraman mereka di wilayah Donbas, Ukraina Timur, dan terus bergerak menuju pusat administrasi de facto Ukraina di wilayah itu, yakni Kramatorsk. Namun pasukan Rusia mundur dari daerah di sekitar ibu kota dan di timur laut Ukraina untuk fokus pada serangan di kawasan industri timur. Zelensky menambahkan, pada 2014, separatis yang didukung Kremlin dan militer Rusia menguasai 43.000 km persegi, luas yang dia samakan dengan ukuran Belanda.
Namun angka itu lebih dari 3 bulan setelah invasi Rusia telah meningkat menjadi hampir 125.000 km persegi. Luas wilayah yang kata Zelensky jauh lebih besar daripada gabungan Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Dia juga mengatakan kepada anggota parlemen bahwa 2 kali luas wilayah itu atau hampir 300.000 km persegi tercemar dengan ranjau dan persenjataan yang belum meledak. Akibat invasi tersebut, kata Zelensky, 12 juta orang Ukraina mengungsi dan lebih dari 5 juta telah pergi ke luar negeri. Dia menambahkan sebanyak 60 hingga 100 tentara Ukraina tewas di medan perang setiap hari, sedangkan rata-rata 500 lainnya terluka. Pemimpin Republik Chechnya Ramzan Kadyrov atau sekutu terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin membocorkan hal baru mengenai perang ke Ukraina. Kadyrov menyebut Putin hendak mengubah taktik perang setelah hampir menguasai wilayah timur Ukraina. Hal ini diketahui untuk mempercepat serangan mereka dan menguasai Ukraina Timur sepenuhnya. Dikutip dari The Moscow Times, perubahan taktik yang tidak ditentukan itu telah diuraikan oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Selama pertemuan mereka di Moskow pada Kamis 2 Juni 2022, Shoigu memerintahkan untuk meningkatkan taktik lebih lanjut di medan perang. Tetapi Kadyrov masih enggan untuk merinci perubahan yang dimaksud tersebut, sementara Kementerian Pertahanan belum dapat mengonfirmasi klaim tersebut. Seperti diketahui, Kadyrov merupakan sekutu setia Rusia dan menyerukan invasi Putin ke Ukraina. Kadyrov memposisikan dirinya sebagai komandan Chechnya yang dikerahkan di medan perang. Namun ia dan pasukannya telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kini Rusia mengalihkan fokusnya ke Ukraina Timur setelah diusir dari ibu kota Ukraina, Kiev. Serangan yang sangat sengit saat ini terjadi di sekitar Severodonetsk, kota terakhir di wilayah Luhansk yang tidak berada di bawah kendali Rusia. Pada Jumat 3 Juni hari ini, invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-100. Rusia mengklaim pihaknya berhasil membendung kedatangan tentara bayaran asing di Ukraina selama sebulan terakhir. Bahkan Rusia mengakui telah membunuh ratusan tentara bayaran tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini. Ratusan tentara bayaran asing Ukraina tewas dibunuh pasukan Rusia menggunakan senjata presisi jarak jauh. Dikutip dari The Defense Post, sebagian besar tentara bayaran dibunuh di zona pertempuran yang sengit.
Rusia menilai tentara bayaran asing tersebut tidak dibekali pengalaman perang yang optimal. Tentara Rusia menambahkan mereka berhasil membendung kedatangan tentara bayaran asing di Ukraina. Jumlah mereka saat ini di Ukraina diperkirakan tersisa 3.500 orang saja. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut kedatangan tentara bayaran asing hampir mengering. Awalnya jumlah mereka mencapai 6.600 orang dan kini tinggal tersisa hampir setengahnya. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengerahkan seluruh pasukannya ke Ukraina. Dilaporkan ada 20.000 tentara bayaran Putin dari perusahaan militer swasta Rusia, Grup Wagner, serta dari Suriah dan Libya. Mereka bersama-sama menjalankan misi khusus untuk demilitarisasi dan denazifikasi negara pro-barat. Invasi Rusia ke Ukraina terus berkecamuk dan telah memasuki hari ke-100 pada Jumat 3 Juni 2022. Rusia masih fokus menyerang ke Ukraina Timur alias Donbas. Bahkan kini Rusia disebut sedang bermain Hunger Games yang mengancam dunia dengan bencana kelaparan. Dikutip dari tribunnews.com, militer Rusia memblokade pelabuhan-pelabuhan dagang di Ukraina. Ukraina sendiri merupakan penyuplai bahan makanan di antaranya gandum, sereal, jagung, dan minyak bunga matahari. Ukraina menyuplai kepada 400 juta orang di Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah hingga Asia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Akibat invasi Rusia ke Ukraina membuat pasokan bahan makanan terhenti sehingga akan berdampak secara global. Kuleba mengatakan saat ini Ukraina dan PBB sedang mengerjakan operasi untuk memastikan rute perdagangan guna mengangkut bahan pangan dengan aman ke luar negeri. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya telah berkali-kali memperingatkan bahwa lebih dari 20 juta ton biji-bijian tertahan di negara itu. Bahan pangan yang segera membusuk jika tidak cepat dikirim itu berpotensi menyebabkan kekurangan pangan di seluruh dunia dan menaikkan harga. Ia juga berulang kali mengatakan bahwa Rusia telah merampok persediaan pangan Ukraina selama invasi militer mereka. Hal itu tidak hanya menyengsarakan Ukraina, tetapi juga pada penduduk di berbagai belahan dunia lainnya dengan memblokade laut. Perlu diketahui, meski Rusia telah meninggalkan wilayah Ukraina, namun mereka masih memblokade pelabuhan-pelabuhan ekspor. Padahal Ukraina adalah pemasok sekitar 30% gandum dunia. Untuk ekspor bahan pangan yang mereka produksi, Ukraina saat ini hanya memiliki 3 terminal pelabuhan ekspor. Untuk ekspor bahan pangan yang mereka produksi, Ukraina saat ini hanya memiliki 3 terminal pelabuhan ekspor, yakni Pelabuhan Ismail, Reni, dan Kilia. Namun kapasitas ketiga pelabuhan ini sangat terbatas dibandingkan dengan pelabuhan besar Odessa dan Mykolaiv.
Ukraina mengeklaim bahwa negaranya adalah pengekspor bahan makanan terbesar di dunia seperti gandum, minyak sayur, dan sereal. Namun akibat invasi Rusia ke Ukraina membuat ekspor bahan makanan jadi terhambat. Terkait hal ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut tidak ada masalah dengan ekspor dari Ukraina. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikannya pada Jumat 3 Juni 2022. Ia mengatakan tidak ada masalah untuk mengekspor biji-bijian dari Ukraina setelah operasi Moskwa di Ukraina menimbulkan kekhawatiran akan krisis pangan global. Dia menyampaikan bahwa ekspor biji-bijian itu bisa dilakukan melalui pelabuhan Ukraina dan melalui pelabuhan lain di bawah kendali Rusia atau bahkan melalui Eropa Tengah. Putin menuduh Barat menggertak dengan mengeklaim Rusia mencegah ekspor biji-bijian dari Ukraina. Pemimpin Rusia itu menyebutkan bahwa mungkin untuk mengekspor biji-bijian termasuk melalui pelabuhan Ukraina Mariupol dan Berdyansk di Laut Azov yang memberikan akses ke Laut Hitam. Keduanya diketahui masih berada di bawah kendali Rusia. Dia juga menjelaskan pelabuhan di bawah kendali Kiev, khususnya Odessa, dapat digunakan tetapi meminta perairan di sekitar pelabuhan yang dikuasai Ukraina untuk dibersihkan dari ranjau oleh Ukraina. Rusia sebagai gantinya akan mengizinkan kapal-kapal itu untuk melintas dengan aman. Dia menambahkan pilihan transportasi lainnya termasuk Sungai Danube melalui Rumania, Hungaria, atau Polandia. Namun dia menuturkan ekspor apapun melalui Belarus akan bergantung pada pencabutan sanksi oleh Barat terhadap Minsk yang bersekutu dengan Moskwa. Pasukan Rusia terus menyerang kota-kota di Ukraina Timur dengan tujuan membebaskan pusat industri Donbas. Presiden Vladimir Putin mengusahakan kemenangan di wilayah itu yang sebagian besar penduduknya berbahasa Rusia dan diklaim jadi sasaran genosida Ukraina. Kini Rusia juga sudah berencana untuk mengadakan pemilihan suara di Donbas. Dikutip dari TASS, pemungutan itu diadakan untuk memberi pilihan bagi para penduduk yang ingin bergabung dengan Ukraina maupun Rusia. Di sisi lain, rupanya usulan ini pernah diutarakan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Rencana ini ternyata dibahas oleh juru bicara Kremlin Dmytro Peskov pada Jumat 3 Juni 2022. Ia mengeklaim untuk mengatur potensi referendum untuk bergabung dengan Rusia di Republik Rakyat Donetsk atau DPR dan Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Kemudian wilayah Kherson dan Zaporozhye yang membutuhkan kemauan dan keinginan orang-orang yang tinggal di sana serta kondisi tertentu. Referendum ini rencananya akan diselenggarakan pada musim panas ini. Ditanya untuk memberi rincian syarat atau kemungkinan kondisi mengenai hal ini, Peskov menyinggung soal konflik Ukraina. Ia mengatakan pemungutan ini bisa jadi akan segera dilakukan jika ketegangan di wilayah Donbas sudah lebih kondusif. Perlu diketahui garis pertempuran di Donbas meningkat pada 17 Februari. Kemudian dengan alasan untuk membantu penduduk Donbas, Putin akhirnya melancarkan agresi militer ke Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022.
Sederet sanksi yang dijatuhkan Barat kepada Rusia sempat membuat ekonomi negara itu terpuruk. Beruntung Rusia masih memiliki India dan Cina yang menjadi pelanggan setia minyak buminya. Secara tidak langsung hal itu telah membantu Presiden Rusia Vladimir Putin bangkit dari sanksi Barat. Cina dan India tidak mengikuti apa yang sebagian besar dilarang oleh Uni Eropa, yakni membeli minyak Rusia dengan harga yang lebih rendah. Rupanya hal ini telah diprediksi oleh mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Polandia, Daniel Fried. Fried mengatakan bahwa India dan Cina mendapatkan minyak Rusia dengan diskon, namun harga sebenarnya sudah terbilang tinggi. Dengan begitu, Rusia akan tetap bisa menghasilkan banyak uang. Dikutip dari Newsweek, penataan kembali perdagangan energi global dapat dilakukan dengan tetap memfokuskan Cina menjadi pasar utama minyak Rusia. Seorang pejabat menyebut Cina dapat menyerap minyak dan gas yang seharusnya saat ini dipasok Rusia ke Eropa. Rusia harus bisa menemukan cara untuk mengerahkan kembali aliran minyak dan gasnya ke timur. Jika tidak, maka Moskow akan kehilangan sekitar setengah dari pendapatan ekspornya dalam 3 hingga 5 tahun dari sekarang. Upaya yang dilakukan untuk mengalihkan minyak dan gas ke Asia dan Cina tentu saja berkaitan dengan infrastruktur, seperti jaringan pipa dan pelabuhan. Sejauh ini, Cina telah menunjukkan beragam upaya dalam memperluas hubungan ekonomi dengan Rusia sejak perang di Ukraina pecah. Ketika Beijing berusaha untuk menggambarkan dirinya di posisi netral, Republik Rakyat telah mengadopsi jalan tengah dalam hal perdagangan. Rusia mengklaim pihaknya berhasil membendung kedatangan tentara bayaran asing di Ukraina selama sebulan terakhir. Bahkan Rusia mengakui telah membunuh ratusan tentara bayaran tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini. Ratusan tentara bayaran asing Ukraina tewas dibunuh pasukan Rusia menggunakan senjata presisi jarak jauh. Dikutip dari The Defense Post, sebagian besar tentara bayaran dibunuh di zona pertempuran yang sengit. Rusia menilai tentara bayaran asing tersebut tidak dibekali pengalaman perang yang optimal. Tentara Rusia menambahkan mereka berhasil membendung kedatangan tentara bayaran asing di Ukraina. Jumlah mereka saat ini di Ukraina diperkirakan tersisa 3.500 orang saja. Invasi Rusia ke Ukraina yang disebut sebagai operasi militer khusus telah bergulir hingga hari ke-100 pada Jumat 3 Juni 2022. Banyak hal baru yang terjadi mewarnai konflik kedua negara yang mana satu di antaranya adalah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin memenangkan perang. Hingga pemimpin Uni Afrika mengeluhkan bahwa negaranya kekurangan pangan akibat konflik Rusia dan Ukraina. Dikutip dari Kompas.com, dikabarkan pasukan Ukraina terus memerangi pasukan Rusia untuk merebut Severodonetsk di Ukraina Timur. Pada Jumat 3 Juni 2022 kemarin, Zelensky bersumpah bahwa negaranya akan menang atas pasukan Rusia. Hal itu dikatakan dalam sebuah video yang menandai 100 hari sejak Rusia menginvasi tetangganya. Zelensky menyebutkan Rusia kini kuasai sekitar 1/5 dari Ukraina, termasuk semenanjung Crimea dan juga sebagian Donbas. Sementara itu, pemimpin Uni Afrika, Senegal Macky Sall adakan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Resor Laut Hitam Sochi. Pada kesempatan itu, Senegal mengatakan bahwa konflik Rusia dan Ukraina telah membawa bencana kekurangan pangan di beberapa bagian Afrika. Seperti diketahui, Rusia dan Ukraina adalah pemasok utama gandum dan sereal lainnya ke Afrika. Kemudian Rusia yang berada di bawah sanksi Barat yang membatasi ekspor adalah produsen utama pupuk. Senegal menyampaikan kepada Putin bahwa Afrika lah yang menjadi korban perang dari konflik kedua negara itu.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Kamis malam mengatakan pasukan Rusia telah menguasai 1/5 negara yang dipimpinnya. 20% wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia luasnya setara gabungan dari 3 negara. Wilayah-wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia termasuk tanah-tanah yang diperoleh atas invasi Moskwa, semenanjung Crimea yang dicoplok, dan wilayah yang dikuasai oleh separatis dukungan Rusia. Pasukan Rusia memperkuat cengkraman mereka di wilayah Donbas, Ukraina Timur, dan terus bergerak menuju pusat administrasi de facto Ukraina di wilayah itu, yakni Kramatorsk. Namun pasukan Rusia mundur dari daerah di sekitar ibu kota dan di timur laut Ukraina untuk fokus pada serangan di kawasan industri timur. Zelensky menambahkan, pada 2014, separatis yang didukung Kremlin dan militer Rusia menguasai 43.000 km persegi, luas yang dia samakan dengan ukuran Belanda. Namun angka itu lebih dari 3 bulan setelah invasi Rusia telah meningkat menjadi hampir 125.000 km persegi. Luas wilayah yang kata Zelensky jauh lebih besar daripada gabungan Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Dia juga mengatakan kepada anggota parlemen bahwa 2 kali luas wilayah itu atau hampir 300.000 km persegi tercemar dengan ranjau dan persenjataan yang belum meledak. Akibat invasi tersebut, kata Zelensky, 12 juta orang Ukraina mengungsi dan lebih dari 5 juta telah pergi ke luar negeri. Dia menambahkan sebanyak 60 hingga 100 tentara Ukraina tewas di medan perang setiap hari, sedangkan rata-rata 500 lainnya terluka. Pemimpin Republik Chechnya Ramzan Kadyrov atau sekutu terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin membocorkan hal baru mengenai perang ke Ukraina. Kadyrov menyebut Putin hendak mengubah taktik perang setelah hampir menguasai wilayah timur Ukraina. Hal ini diketahui untuk mempercepat serangan mereka dan menguasai Ukraina Timur sepenuhnya. Dikutip dari The Moscow Times, perubahan taktik yang tidak ditentukan itu telah diuraikan oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Selama pertemuan mereka di Moskow pada Kamis 2 Juni 2022, Shoigu memerintahkan untuk meningkatkan taktik lebih lanjut di medan perang. Tetapi Kadyrov masih enggan untuk merinci perubahan yang dimaksud tersebut, sementara Kementerian Pertahanan belum dapat mengonfirmasi klaim tersebut. Seperti diketahui, Kadyrov merupakan sekutu setia Rusia dan menyerukan invasi Putin ke Ukraina. Kadyrov memposisikan dirinya sebagai komandan Chechnya yang dikerahkan di medan perang. Namun ia dan pasukannya telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kini Rusia mengalihkan fokusnya ke Ukraina Timur setelah diusir dari ibu kota Ukraina, Kiev. Serangan yang sangat sengit saat ini terjadi di sekitar Severodonetsk, kota terakhir di wilayah Luhansk yang tidak berada di bawah kendali Rusia.
Pada Jumat 3 Juni hari ini, invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-100. Rusia mengklaim pihaknya berhasil membendung kedatangan tentara bayaran asing di Ukraina selama sebulan terakhir. Bahkan Rusia mengakui telah membunuh ratusan tentara bayaran tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini. Ratusan tentara bayaran asing Ukraina tewas dibunuh pasukan Rusia menggunakan senjata presisi jarak jauh. Dikutip dari The Defense Post, sebagian besar tentara bayaran dibunuh di zona pertempuran yang sengit. Rusia menilai tentara bayaran asing tersebut tidak dibekali pengalaman perang yang optimal. Tentara Rusia menambahkan mereka berhasil membendung kedatangan tentara bayaran asing di Ukraina. Jumlah mereka saat ini di Ukraina diperkirakan tersisa 3.500 orang saja. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut kedatangan tentara bayaran asing hampir mengering. Awalnya jumlah mereka mencapai 6.600 orang dan kini tinggal tersisa hampir setengahnya. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengerahkan seluruh pasukannya ke Ukraina. Dilaporkan ada 20.000 tentara bayaran Putin dari perusahaan militer swasta Rusia, Grup Wagner, serta dari Suriah dan Libya. Mereka bersama-sama menjalankan misi khusus untuk demilitarisasi dan denazifikasi negara pro-Barat. Invasi Rusia ke Ukraina terus berkecamuk dan telah memasuki hari ke-100 pada Jumat 3 Juni 2022. Rusia masih fokus menyerang ke Ukraina Timur alias Donbas. Bahkan kini Rusia disebut sedang bermain Hunger Games yang mengancam dunia dengan bencana kelaparan. Dikutip dari Tribunnews.com, militer Rusia memblokade pelabuhan-pelabuhan dagang di Ukraina. Ukraina sendiri merupakan penyuplai bahan makanan di antaranya gandum, sereal, jagung, dan minyak bunga matahari. Ukraina menyuplai kepada 400 juta orang di Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah hingga Asia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Akibat invasi Rusia ke Ukraina membuat pasokan bahan makanan terhenti sehingga akan berdampak secara global. Kuleba mengatakan saat ini Ukraina dan PBB sedang mengerjakan operasi untuk memastikan rute perdagangan guna mengangkut bahan pangan dengan aman ke luar negeri. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya telah berkali-kali memperingatkan bahwa lebih dari 20 juta ton biji-bijian tertahan di negara itu. Bahan pangan yang segera membusuk jika tidak cepat dikirim itu berpotensi menyebabkan kekurangan pangan di seluruh dunia dan menaikkan harga. Ia juga berulang kali mengatakan bahwa Rusia telah merampok persediaan pangan Ukraina selama invasi militer mereka. Hal itu tidak hanya menyengsarakan Ukraina, tetapi juga pada penduduk di berbagai belahan dunia lainnya dengan memblokade laut. Perlu diketahui, meski Rusia telah meninggalkan wilayah Ukraina, namun mereka masih memblokade pelabuhan-pelabuhan ekspor. Padahal Ukraina adalah pemasok sekitar 30% gandum dunia. Untuk ekspor bahan pangan yang mereka produksi, Ukraina saat ini hanya memiliki 3 terminal pelabuhan ekspor. Untuk ekspor bahan pangan yang mereka produksi, Ukraina saat ini hanya memiliki 3 terminal pelabuhan ekspor, yakni Pelabuhan Ismail, Reni, dan Kilia. Namun kapasitas ketiga pelabuhan ini sangat terbatas dibandingkan dengan pelabuhan besar Odessa dan Mykolaiv.
Ukraina mengeklaim bahwa negaranya adalah pengekspor bahan makanan terbesar di dunia seperti gandum, minyak sayur, dan sereal. Namun akibat invasi Rusia ke Ukraina membuat ekspor bahan makanan jadi terhambat. Terkait hal ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut tidak ada masalah dengan ekspor dari Ukraina. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikannya pada Jumat 3 Juni 2022. Ia mengatakan tidak ada masalah untuk mengekspor biji-bijian dari Ukraina setelah operasi Moskwa di Ukraina menimbulkan kekhawatiran akan krisis pangan global. Dia menyampaikan bahwa ekspor biji-bijian itu bisa dilakukan melalui pelabuhan Ukraina dan melalui pelabuhan lain di bawah kendali Rusia atau bahkan melalui Eropa Tengah. Putin menuduh Barat menggertak dengan mengeklaim Rusia mencegah ekspor biji-bijian dari Ukraina. Pemimpin Rusia itu menyebutkan bahwa mungkin untuk mengekspor biji-bijian termasuk melalui pelabuhan Ukraina Mariupol dan Berdyansk di Laut Azov yang memberikan akses ke Laut Hitam. Keduanya diketahui masih berada di bawah kendali Rusia. Dia juga menjelaskan pelabuhan di bawah kendali Kiev, khususnya Odessa, dapat digunakan tetapi meminta perairan di sekitar pelabuhan yang dikuasai Ukraina untuk dibersihkan dari ranjau oleh Ukraina. Rusia sebagai gantinya akan mengizinkan kapal-kapal itu untuk melintas dengan aman. Dia menambahkan pilihan transportasi lainnya termasuk Sungai Danube melalui Rumania, Hungaria, atau Polandia. Namun dia menuturkan ekspor apapun melalui Belarus akan bergantung pada pencabutan sanksi oleh Barat terhadap Minsk yang bersekutu dengan Moskwa. Pasukan Rusia terus menyerang kota-kota di Ukraina Timur dengan tujuan membebaskan pusat industri Donbas. Presiden Vladimir Putin mengusahakan kemenangan di wilayah itu yang sebagian besar penduduknya berbahasa Rusia dan diklaim jadi sasaran genosida Ukraina. Kini Rusia juga sudah berencana untuk mengadakan pemilihan suara di Donbas. Dikutip dari TASS, pemungutan itu diadakan untuk memberi pilihan bagi para penduduk yang ingin bergabung dengan Ukraina maupun Rusia. Di sisi lain, rupanya usulan ini pernah diutarakan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Rencana ini ternyata dibahas oleh juru bicara Kremlin Dmytro Peskov pada Jumat 3 Juni 2022. Ia mengeklaim untuk mengatur potensi referendum untuk bergabung dengan Rusia di Republik Rakyat Donetsk atau DPR dan Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Kemudian wilayah Kherson dan Zaporozhye yang membutuhkan kemauan dan keinginan orang-orang yang tinggal di sana serta kondisi tertentu. Referendum ini rencananya akan diselenggarakan pada musim panas ini. Ditanya untuk memberi rincian syarat atau kemungkinan kondisi mengenai hal ini, Peskov menyinggung soal konflik Ukraina. Ia mengatakan pemungutan ini bisa jadi akan segera dilakukan jika ketegangan di wilayah Donbas sudah lebih kondusif. Perlu diketahui garis pertempuran di Donbas meningkat pada 17 Februari. Kemudian dengan alasan untuk membantu penduduk Donbas, Putin akhirnya melancarkan agresi militer ke Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022.
Sederet sanksi yang dijatuhkan Barat kepada Rusia sempat membuat ekonomi negara itu terpuruk. Beruntung Rusia masih memiliki India dan Cina yang menjadi pelanggan setia minyak buminya. Secara tidak langsung hal itu telah membantu Presiden Rusia Vladimir Putin bangkit dari sanksi Barat. Cina dan India tidak mengikuti apa yang sebagian besar dilarang oleh Uni Eropa, yakni membeli minyak Rusia dengan harga yang lebih rendah. Rupanya hal ini telah diprediksi oleh mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Polandia, Daniel Fried. Fried mengatakan bahwa India dan Cina mendapatkan minyak Rusia dengan diskon, namun harga sebenarnya sudah terbilang tinggi. Dengan begitu, Rusia akan tetap bisa menghasilkan banyak uang. Dikutip dari Newsweek, penataan kembali perdagangan energi global dapat dilakukan dengan tetap memfokuskan Cina menjadi pasar utama minyak Rusia. Seorang pejabat menyebut Cina dapat menyerap minyak dan gas yang seharusnya saat ini dipasok Rusia ke Eropa. Rusia harus bisa menemukan cara untuk mengerahkan kembali aliran minyak dan gasnya ke timur. Jika tidak, maka Moskow akan kehilangan sekitar setengah dari pendapatan ekspornya dalam 3 hingga 5 tahun dari sekarang. Upaya yang dilakukan untuk mengalihkan minyak dan gas ke Asia dan Cina tentu saja berkaitan dengan infrastruktur, seperti jaringan pipa dan pelabuhan. Sejauh ini, Cina telah menunjukkan beragam upaya dalam memperluas hubungan ekonomi dengan Rusia sejak perang di Ukraina pecah. Ketika Beijing berusaha untuk menggambarkan dirinya di posisi netral, Republik Rakyat telah mengadopsi jalan tengah dalam hal perdagangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.